Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Pada hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita walaupun keadaan cuaca masih hujan dan para peserta maksimal kita diskusi secara pembahasannya secara ilmiah. Benar-benar yang kita kaji itu melewati kitab, dan kitab yang kita bawa adalah kitab khususnya Fathul Qorib dan Tanwirul Qulub yang membahas pada malam hari ini tentang air mustakmal. Apa sih pengertian daripada air mustakmal? Terkadang kita ini hanya mengetahui bahwa air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Dalam arti bersuci untuk apa? Karena nama bersuci itu sesuatu perkara yang menjadikan sahnya sholat ataupun menjadikan sahnya ibadah, ataupun wudhu, sholat ataupun mandi. Pada kesempatan malam hari ini kita bacakan yaitu bab wal qismus salisu utawi pembagian kang kaping 3. Ini langsung saya singkat karena ini yang kita bahas pada malam hari ini adalah bab mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Di sini itu tohirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe banyu wairi mutahhirin kang ora nucekake wairihi maring sakiyane. Jadi air di sini pembagian ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air suci tapi tidak mensucikan? Wa huwa utawi banyu kang suci tapi kang ora nucekake itu al-maul mustakmalu, yaitu banyu mustakmal. Yaitu banyu mustakmal. Banyu mustakmal yaitu fi rafi hadasin ing dalam milani hadas au izalatin najasin utawa milani najis ilam ya tauhiyya lamun senajan ora berubah walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane apa ukurane makni. Jadi air mustakmal itu definisinya adalah air yang sedikit yang kurang dari 2 kolam dan sudah terpakai untuk menghilangkan hadas. Yang menggunakan hadas ini hadas kecil maupun hadas besar. Au isyalatin najasin ataupun sudah terpakai untuk menghilangkan najis. Dan air itu ilam ditawiyar senajan walaupun tidak berubah sifatnya air, sifatnya seperti warna, rasa dan bau, karena di sini adalah air yang kurang dari 2 kolam. Nah di sini ba'da infisolihi, yang dinamakan air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai dan di situ sudah terpisah. Infisolihi dan terpisahnya air amma kana ba'da ibarima, itu setelah pisah dan di situ air itu ya tasyarroba sudah apa?
sudah masuk ataupun sudah membasahi al-mansula suatu perkara sing diwasuk minal ma'i saking banyu. Jadi air dinamakan mustamal itu ketika sudah dipakai membasuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau air itu belum dipakai untuk menghilangkan adas tapi sudah tersentuh? Nah, kan ini permasalahannya gitu. Masalahnya kan ini, makanya kita adakan didiskusikan. Air itu belum dipakai menghilangkan adas, berarti belum dipakai untuk menghilangkan ataupun wudhu pun mandi menghilangkan najis, tapi hanya tersentuh, ya, itu sudah mustakmal. Padahal di sini ya, dalam kitab Fathul Qorib itu ya, disebutkan ba'da intisolihi, setelah air itu sudah terpisah ya, dan menyerap ke anggota yang dibasuh. Kalau belum terpisah masih utuh dalam tempat, berarti bukan ataupun belum termasuk air mustakmal, dan itu di sini adalah air yang kurang dari 2 kolom. Ya, terima kasih. Saya itu kemarin buka kitab Opoelare. Intinya bahwa walaupun air itu di dalam gayung, air di dalam gayung yang air itu kalau digayung kan tetap kurang dari 2 gelas. Tapi ketika air itu dimasuki tangan, dilemboki tangannya, itu tidak dikatakan mustakmal kalau memang niatnya ini, tangan ini diniati untuk sebagai alat. Aku lali apa itu tidak mustakmal. Kalau melihat di sini, melihat di Fathul Qorib ini, apa yang tadi disampaikan bahwa kalau memang air itu belum digunakan, berarti otomatis air itu masih air yang suci. Dikatakan mustakmal ketika sudah digunakan dalam menghilangkan najis ataupun untuk hadas kecil. Jadi intinya bahwa air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis ataupun untuk menghilangkan hadas. Terus tadi juga saya buka-buka itu air gini, ketika air itu digunakan atau gini, ketika kita wudhu, terus wudhu kita itu memang sudah hadas kecil maupun hadas besar, terus kita wudhu, itu bekas airnya itu mustakmal. Tetapi kalau wudhunya itu kita masih suci, dalam keadaan kita itu belum batal dan kita wudhu, bekas air wudhunya itu tidak mustakmal. Karena yang dikatakan mustakmal adalah air yang telah digunakan atau air yang digunakan untuk mensucikan hadas kecil ataupun najis. Sedangkan kita wudhu dalam keadaan suci,
itu kan tidak menghilangkan hadas kecil. Maka airnya yang digunakan untuk wudhu tadi itu tidak mustakmal. Coba nanti benar apa salah itu. Monggo. Oke. Nambah mawon iki. Ya, monggo. Untuk air mustakmal nggih kula niki nambah mawon nggih. Maksudnya nggih saya. Ini juga namanya diskusi. Nggih. Jadi monggo. Oke, kita sudah tahu semua bahwa definisi air mustakmal. Namun untuk bisa dikatakan air mustakmal itu kan ada berbagai syarat ya. Air bisa dikatakan mustakmal. Nah, tapi untuk pembahasan malam hari ini itu kan misalkan air di dalam tong, di dalam wadah, terus tanpa disengaja, artinya orang yang ngemek. Nyentuh, orang yang menyentuh air tersebut tidak ada niat untuk mandi janabah atau mandi wajib, itu tidak bisa dikatakan mustakmal. Berarti bisa untuk memandikan mandi wajib atau memandikan jenazah. Tapi kalau air tersebut tersentuh dengan diri, dengan badan atau tangan, walaupun tersentuh sudah ada niat untuk apa? Sudah ada niat untuk mandi wajib, itu tidak bisa untuk mensucikan walaupun hanya niat. Oke. Jadi kesimpulan itu ya, kalau air untuk memandikan jenazah itu biasanya kan banyak ya, lebih dari 2 kulah pasti. Tanpa sengaja kesentuh orang yang memandikan jenazah itu masih bisa mensucikan, berarti tidak mustakmal, masih bisa untuk memandikan jenazah, kecuali air itu sudah digunakan untuk memandikan jenazah, lalu airnya itu cipratan dari hasil mandikan jenazah itu masuk, itu baru bisa dikatakan mustakmal. Jadi, karena yang mandi itu kan jenazahnya, bukan yang memandikan. Jadi yang memandikan itu kan tidak ada niat aku arep mandi wajib, aku ora arep mandi junub. Begitu. Berarti air yang kesentuh orang yang memandikan jenazah tanpa ada niat untuk mandi wajib itu belum mustakmal. Berarti bisa air tersebut masih suci dan mensucikan atau suci. Tapi kalau air tersebut itu air tersebut itu kesentuh piye jelasane Cipratan. intine nek banyu iki wis nang dewa piye ngono terkontaminasi dengan kulit jenazah. terkontaminasi dengan kulit jenazah itu kan sudah termasuk mustakmal. Di kemauan sih masih tambah dulu. Ini kemarin sudah kita bahas, tapi dominan terkait dengan memandikan jenazah, bahwa ada yang mengatakan bahwa kalau air yang disentuh itu mustakmal. Betul juga kemarin. Sedangkan air mustakmal sendiri